Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu, mantu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Setiap saatnya, setiap harinya kita selalu merenung sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan apa-apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dan tercatat sebagai golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa minggu ini kita dipertontonkan, kita diperlihatkan bahwasanya kalimat akhlak lebih baik daripada ilmu, atau orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Ini sedemikian masifnya kita terima pemberitaan itu. Ada seorang ustadz, kiai, ulama yang ketika berceramah malah tidak memperlihatkan akhlaknya. Bahkan ada mungkin guru-guru yang dalam mendidik siswa-siswinya tidak menggunakan akhlak, tapi menonjolkan keilmuannya ketimbang akhlaknya. Maka di Jumat kali ini yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita merenungkan dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kenapa kita mesti mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada akhlak Rasul, kita mesti paham apa itu yang namanya guru. Seorang ustadz, kiai, ulama, habaib adalah seorang guru. Artinya orang yang memberikan kita ilmu. Tapi ternyata kita memahami konteksnya bahwasanya guru itu digugu dan ditiru. Artinya selain dia memberikan ilmu, dia pun harus menjadi contoh buat orang yang diberikan ilmu. Pertama, akhlak Rasul yang hari ini akan saya bagi dua. Pertama, akhlak Rasul kepada keluarganya, dan akhlak Rasul kepada sahabatnya. Kita pasti banyak tahu, apalagi bulan Maulid sampai dengan Desember masih ada. Bahkan nanti Masjid Gadok Raya pun akan mengadakan Maulid Nabi. Kenapa? Saking pentingnya kita diingatkan tentang bagaimana kita menjadi umat Rasulullah yang mencontoh Rasulullah SAW dalam berakhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi, kata Rasulullah, liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Bukan tidak ada orang baik sebelum Rasulullah ada. Bukan berarti tidak ada orang yang benar sebelum Rasulullah ada. Tapi Rasulullah menyempurnakan. Di zaman Nabi Isa, Allah berikan kitab yang namanya Injil. Ini pun adalah kitab kebaikan, walaupun kesininya banyak dirubah oleh manusia. Tapi intinya kitab yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi pegangan Nabi Isa adalah semua petunjuk kebaikan.
Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, yang sudah baik makin baik, yang belum baik ayo diperbaiki. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua tugas yang akan saya kelompokkan pada Jumat kali ini. Pertama, tugas dan amanah Rasulullah yang diberikan kepada keluarganya, dan tugas juga amanah Rasulullah yang diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, tugas Rasulullah, amanah Rasulullah yang diberikan kepada keluarganya mewakili daripada anak dan mantunya. Dipanggillah Siti Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah anak Rasulullah, mereka adalah mantu Rasulullah, mereka adalah keponakan Rasulullah. Dipanggillah Ali dan Fatimah di saat Rasulullah akan menghadapi yang namanya kematian. Ketika Rasulullah ingin diambil oleh Allah, ingin dikembalikan kepada Allah ruhnya, maka Nabi Muhammad SAW berpesan kepada keluarganya. Yang pertama kepada Ali, wahai Ali, Ali terkenal adalah orang yang berilmu. Ali diberikan ujian sebagai sahabat termiskin Rasulullah SAW. Bahkan saat Idul Fitri, walaupun kita orang susah, ketika Idul Fitri minimal kita makan enak 1 tahun 1 kali. Tapi Sayyidina Ali saking miskinnya, Idul Fitri pun ketika ada tetangganya yang datang, tetangganya mencium bau masakan yang basi. Sampai diceritakan kepada Rasulullah, ya Rasul, mantu dan anakmu aku datangi rumahnya untuk Idul Fitri, untuk saling memaafkan. Tapi di saat hari raya kemenangan, aku mencium dari dalam dapur rumah anak dan mantumu masakan basi, ya Rasulullah. Rasul meneteskan air mata, tapi Rasulullah tahu ini ujian dari Allah untuk anak dan mantunya. Diberikan ilmu, tapi diuji kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berilmu di dalam surat Mujadalah ayat 11 yang awal saya bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, yarfa'i, Allah akan menaikkan derajat seseorang. Allah akan mengharumkan namanya. Allah akan memberikan rasa penghormatan manusia kepadanya ketika dia punya 2 syarat, yaitu iman dan dia berilmu. Maka syarat orang kalau pengen ilmunya manfaat, ilmunya menjadi sempurna, ilmunya menjadi manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, maka syarat utama adalah dengan iman. Dengan meyakini bahwasanya ilmu yang diberikan kepada dia adalah titipan dan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cabut, saya punya sahabat, pintarnya luar biasa, IQ-nya tinggi sangat luar biasa. Ketika Allah cabut kenikmatannya, dia diberikan stroke ringan, maka semua ilmunya hilang. Jangankan di atas mimbar dia dalam berdakwah, ketika dia menjadi imam dia lupa bacaan sholat. Padahal dia orang yang berilmu, diambil oleh Allah, maka hilang semua ilmunya. Maka kita yang pertama harus meyakini derajat kita diangkat oleh Allah karena kita berilmu dan beriman kepada Allah. Ilmu harus didasari dengan iman. Apa itu iman? Meyakini bahwasanya ilmu yang kita punya hanya sekedar titipan. Maka Sayyidina Ali yang berilmu dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Rasul kepada Ali? An-nisa, an-nisa ittaqun nisa. Wanita, wanita jaga wanita. Apa maknanya? Coba kita tengok beberapa kejadian ustadz kiai yang sedang berceramah, lalu dia mendapat pertanyaan dari jamaah perempuannya, lalu dia tidak menghormati wanita ketika wanita itu bertanya kepadanya. Dia merendahkan wanita, padahal dia seorang yang berilmu. Dia merendahkan martabat wanita,
padahal Rasul mencontohkan, Rasul ditugaskan di kota Mekah saat itu pada zaman jahiliyah untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak, wabil khusus menjaga harkat martabat seorang wanita. Maka kalau orang yang berilmu tidak punya iman, maka dia tidak akan bisa menghormati wanita. Kenapa kita harus menghormati wanita? Karena ibu kita adalah seorang wanita yang 9 bulan kita dikandungnya, yang 2 tahun kita disusuinya, yang diajarinya kita merangkak, berjalan, berlari, yang disayanginya kita oleh ibunda kita. Lelah, capek, ngantuk dikorbankan oleh ibu kita agar kita bisa terjaga, agar kita bisa aman. Maka kalau kita menyakiti ibu kita, berarti kita menyakiti pembuluh darah yang sudah diberikan oleh ibu kita ke dalam badan kita. Air susu ibu kita yang sudah menjadi darah daging kita akan menangis ketika kita tidak bisa menghormati seorang wanita. Lalu siapa istri kita seorang wanita? Maka ketika kita tidak bisa menghormati wanita, sama dengan kita tidak menghormati istri kita, pendamping hidup kita yang bertahun-tahun mengurus rumah tangga kita, menjaga anak-anak kita. Lalu siapa wanita itu yang harus kita hormati? Anak perempuan kita. Seorang laki-laki brengsek, banyak kita lihat seorang artis sinetron, dia badungnya luar biasa, tapi ketika dia dititipkan amanah menjadi seorang ayah buat anak perempuannya, maka dia yang paling terdepan menjaga anak perempuannya. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya manusia, sejahat-jahatnya laki-laki, dia tidak akan mau anak perempuannya tersakiti. Maka ketika kita tidak mau tersakiti anak perempuan kita, istri kita, dan ibu kita, maka kita pun harus jangan pernah menyakiti perempuan-perempuan lain. Ketika kita berceramah, mengajar, kita hardik, kita hina seorang wanita, berarti kita sama dengan menghina ibu, istri, anak, bahkan kita menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yang menjaga kehormatan kaum wanita. Yang kedua, pesan Rasulullah buat Siti Fatimah Az-Zahra, anak beliau, istri daripada Ali bin Abi Thalib sebelum meninggal dunia. Apa pesannya? As-sholah, as-sholah, ittaqus sholah. Sholat, sholat, jaga sholat. Kenapa sholat kaum wanita disuruh menjaga? Karena dalam sholat ada hikmah tertutupnya aurat seorang wanita. Ketika wanita mengumbar auratnya, disitulah harkat dan derajat dia menjatuhkan dirinya sendiri dengan apa yang dia lakukan. Ketika kita tengok sekarang di media sosial, betapa seorang wanita mempertontonkan auratnya, memberikan kebanggaan buat dirinya ketika dia sudah bisa menampilkan auratnya, maka disitulah berarti dia tidak bisa menjaga sholatnya. Kalau dia menjaga sholatnya dan bukan hanya sebagai guru yang mengajar, tapi guru yang mendidik, sama dengan orang yang sholat, bukan hanya dikerjakan, tapi juga didirikan. Apa bedanya Ustadz? Seorang guru yang hanya mengajar, datang ke sekolah, datang ke pesantren, datang ke masjid, dia sampaikan ilmu. Setelah itu ya sudah selesai. Tidak ada tanggung jawab dia. Apakah ilmu yang disampaikan dilakukan oleh muridnya? Apakah ilmu yang disampaikan diterapkan sama muridnya atau tidak? Makanya ada hadis yang populer, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia mati, anak Adam meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ketika kita berikan ilmu kepada seseorang, lalu orang itu bukan hanya memahami, tapi menjalankan, mengamalkan ilmu yang kita berikan. Buat apa kita punya banyak pohon? Ketika ditanya sama teman kita, rumah kamu ada pohon apa aja? Semua pohon saya punya. Ada pohon durian, ada pohon mangga, ada pohon pisang. Semua pohon saya punya.
Wah, boleh tuh kalau kapan-kapan berbuah, saya mampir, saya cobain buah-buahannya. Aduh, udah bertahun-tahun, semua pohon yang saya punya tidak ada buahnya sama sekali. Maka tidak akan ada manfaatnya ilmu sebanyak apapun yang kita punya kalau nggak ada amalnya sama sekali. Mendingan kita punya satu pohon pisang kita punya, tapi buahnya begitu lebat, bisa kita berikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, maka menjadi manfaat. Ilmu yang tidak banyak tapi diamalkan itu lebih manfaat ketimbang punya ilmu banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah pesan akhlak Rasulullah kepada keluarganya, anak dan mantunya. Lalu pesan yang kedua yang Rasulullah pesankan kepada sahabat. Rasul pernah berkumpul dengan sahabat, lalu Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, mahwal aqyas, apa itu kecerdasan? Apa itu kepintaran? Siapa orang yang pintar? Siapa orang yang cerdas? Apakah orang yang berilmu? Apakah orang yang S3, doktor, profesor? Kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pintar, syaratnya dua. Yang pertama, aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang sering mengingat kematian. Hadirin yang dirahmati Allah, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun ilmu kita, sekaya apapun harta kita, niscaya semua itu tidak akan kita bawa masuk ke alam kubur kita. Hanya kain kafan dan amal perbuatan yang mengikuti kita ke alam kubur. Maka kalau kita ingat kita semua pasti akan mati, kita semua pasti akan kembali, dan waktunya pun kita tidak pernah tahu apakah hari ini, besok atau lusa. Yang pasti kematian akan selalu menghantui kita, kematian akan selalu mendatangi kita ketika sudah pada waktunya. Maka orang yang sering mengingat mati, maka dia akan menjaga akhlaknya, akan menjaga kelakuannya untuk tidak mau melakukan maksiat, karena dia takut nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang terakhir, pesan Rasulullah kepada sahabat, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah wa ahsanuhum lima ba'da istidad. Kita tahu kita bakal mati, lalu apa persiapan bekal kita menuju kematian? Apakah kita mati-mati saja? Apakah ketika kita kembali saja? Kita mau pulang, berangkat ke Bogor, lalu ketika pulang dari Bogor ke Depok, kita mesti punya bekal, mesti punya ongkos. Pakai motor nggak ada bensin, kita dorong dari Bogor. Maka capek lelah kita di perjalanan. Apalagi ketika kita mau kembali kepada Allah. Tabungan kita mana? Bekal kita mana? Apakah bekal kita sudah cukup buat kembali kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, pesan saya yang terakhir. Ini Masjid Gadok Raya. Bukan hanya sekedar masjid buat kita sholat. Ini Masjid Gadok Raya bukan hanya sekedar buat Jumatan kita, menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Tapi ini Masjid Gadok Raya sebagai tabungan bekal akhirat kita. Ketika kita memasukkan uang kita 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah, bahkan mungkin 1.000.000 rupiah, niscaya uang kita tidak akan hilang dan berkurang. Pertama, apa yang kita infakkan ke Masjid Gadok Raya adalah bekal buat kita pulang kembali kepada Allah. Inilah tabungan kita, inilah ATM kita. Yang kita titipkan kepada DKM adalah tabungan buat kita. Yang kedua, bukan hanya sekedar tabungan, tapi ketika kita menginfakkan harta kita di Masjid Gadok Raya ini, maka terhitung kita sudah sodakoh. Apa makna sodakoh? Akan dilipat gandakan rezeki yang kita punya, akan ditambah-tambah rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Bahkan ada hadis yang mengatakan sampai 10 kali lipat digandakan. Bahkan bulan Ramadan 70, bahkan sampai semaunya Allah menggandakan apa yang kita sudah berikan melalui Masjid Gadok Raya. Maka khotib mengingatkan buat kita semua yang hadir di akhir khutbah, penghujung khutbah saya, mari sama-sama ketika kita masih punya nafas, ketika kita masih diberikan umur oleh Allah,
Kita tengok, kita pulang ke rumah, kita tengok, kita mampir ke Indomaret, kita mampir ke Alfamart, kita ambil ATM kita masukkan kepada mesin ATM kita cek berapa saldo kita. Dan kita renungkan, kalau kita mati hari ini, apakah uang itu akan tetap menjadi milik kita? Apakah mungkin nanti akan diperebutkan oleh ahli waris kita? Maka sesungguhnya kalau kita mau merenung, ahsanuhum lima ba'da istidad, persiapkan keindahan buat kembali kepada Allah. Ambil uang di ATM kita, lalu balik kita ke Masjid Gadok, titipkan, nih Ustadz Imam, ini Ustadz Khalil, saya menginfakkan harta kita untuk dipakai kegiatan di Masjid Gadok Raya, dan insya Allah akan terus bertambah rezeki kita, dan intinya kita punya bekal buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil istri. Kalau puasa Allah